Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Windari dari kelas 5C, NIM 190103069. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Oke, sebelum saya lanjut ke fungsi evaluasi pembelajaran matematika, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian evaluasi. Evaluasi dapat diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan dengan tujuan-tujuan. Hal yang dievaluasi adalah karakteristik dari siswa dengan menggunakan suatu tolak ukur tertentu. Oke, fungsi pembelajaran matematika. Yang pertama, sebagai alat seleksi. Maksudnya sebagai alat seleksi yaitu evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa yang tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Sebagai alat pengukur keberhasilan, evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Yang kedua, sebagai alat penempatan. Maksudnya sebagai alat penempatan yaitu evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajarnya pun akan mencapai tujuan dengan baik. Nah, yang ketiga itu sebagai alat diagnostik. Maksudnya, evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan penyembuhan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitan dalam bentuk pengajaran remedial. Oke, kita beralih ke tujuan evaluasi. Jadi, dalam fungsi evaluasi sebagai alat seleksi terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dengan jenjang pendidikan tertentu. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan yang diagnostik, terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan, perlu dicari faktor penyebab yang menghambat tersebut. Selanjutnya, dapat dicari jalan untuk mengatasinya. Nah, dalam fungsi evaluasi sebagai alat penempatan terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Setelah itu ada kedudukan evaluasi pembelajaran matematika. Nah, kedudukan evaluasi pembelajaran matematika ini yaitu kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru. Hal-hal yang dievaluasi diantaranya meliputi calon siswa mengenai usia kematangan kognitif, kondisi fisik, dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Pelaksanakan evaluasi bisa melalui tes tulis, lisan, perbuatan, ataupun dengan pertimbangan melalui pengamatan atau observasi.
Nah, yang keenam itu ada prosedur evaluasi pembelajaran. Prosedur atau langkah-langkah evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama itu menyusun rencana evaluasi hasil belajar matematika. Nah, sebelum evaluasi hasil belajar matematika dilaksanakan, harus disusun dulu perencanaan secara baik dan matang. Perencanaan evaluasi hasil belajar matematika umumnya mencakup 6 jenis. Nah, yang pertama itu menyusun rencana evaluasi hasil belajar matematika, yaitu sebelum evaluasi hasil belajar matematika yang pertama itu merumuskan tujuan dilaksanakan evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang dievaluasi. Nah, yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, menyusun alat-alat pengukur yang akan digunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Terus yang kelima, menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap hasil data evaluasi. Yang keenam, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar. Nah, yang kedua itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari kegiatan pengumpulan data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes hasil belajar. Apabila hasil belajar itu menggunakan teknik tes, yaitu dengan melakukan tes pilihan berganda multiple choice, atau dengan tes uraian easy test, dengan menggunakan teknik non-tes, yaitu melakukan pengamatan wawancara atau angket dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu. Nah, yang ketiga itu pengumpulan verifikasi data. Terus ada yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Yang kelima, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Yang keenam, tindak lanjut hasil evaluasi. Nah, yang terakhir mengenai ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama itu masukan atau input. Nah, maksudnya calon siswa yang akan dibentuk menjadi manusia-manusia dewasa yang berpribadi utuh, merupakan subjek didik dalam kegiatan belajar mengajar. Karakteristik siswa sebagai masukan dalam proses hasil belajar mengajar mencakup 4 hal. Yang pertama, kemampuannya. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, sikap. Terus yang terakhir itu inteligensi. Nah, yang kedua itu ada proses. Jadi proses itu berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Unsur-unsur yang terlihat dalam proses tersebut adalah kurikulum, materi pelajaran, pendekatan, dan metode cara menilai sarana dan media. Nah, yang terakhir itu keluaran atau output. Output pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal ini disebut output adalah kondisi setelah kegiatan belajar mengajar proses dilaksanakan. Evaluasi terhadap output ini dilakukan mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian siswa setelah menjalani proses belajar mengajar. Nah, itulah penjelasan dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.